Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani. Kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting. Nah, apa sih manfaat capital budgeting itu? Capital budgeting itu dapat untuk mengetahui keperluan dana secara lebih detail karena dana bisa terikat jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Nah, selanjutnya langsung saja pada kasus capital budgeting itu. Nah, ini soalnya. Di sini kita akan menyelesaikan soal ini dengan 5 metode. Selanjutnya, langsung saja kita buka Excel untuk menyelesaikan analisis ini. Nah, saya share screen dulu Excel-nya. Nah, ini data yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan kolom yang kosong ini. Selanjutnya, untuk mengisi depresiasi pada proyek A, rumusnya adalah SLN E7. E7 ini kita absolutkan dengan mengklik F4. Lalu kita klik Enter. Nah, untuk mencari cash inflow yaitu sel C9 ini kita tambahkan dengan sel D9. Begitu seterusnya sampai tahun ke-6. Untuk mempermudah langkah kerja kita tarik aja kotak hijau yang ada pada kanan bawah. Nah, untuk depresiasi pada proyek B, rumusnya SYD ini kita absolutkan, klik F4. Nah, lalu kita klik Enter. Nah, selanjutnya kita tarik aja kotak ini. Untuk mencari cash inflow, sama seperti mencari cash inflow yang ada proyek A. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata dari depresiasi proyek A. Average. Lalu kita klik Enter. Begitu seterusnya sampai dengan proyek B.
Selanjutnya, average investment ini adalah harga ini kita bagi dua. Ini kita ganti sama inisial. Investment. Nah, selanjutnya untuk mencari average rate of return untuk proyek A, yaitu pada sel D18, C15, kita bagi dengan E16. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kesimpulan proyeknya akan muncul, yaitu diterima atau ditolaknya. Nah, di sini pada proyek A itu kesimpulannya diterima. Nah, untuk proyek B sama dengan ini, kita bagi, ini belum kita cari, karena ini belum kita jumlah. Kita bagi dua. Nah, nanti dapat persentasenya yaitu 25,42%. Kita copy paste aja ini. Atau juga kita pilih di modul. Untuk mencari kesimpulan proyek B, yaitu pada sel Nah, di sini akan muncul bahwa kesimpulan proyek B itu adalah ditolak. Untuk penjelasan dari kesimpulan itu, apabila proyek ARR proyek A lebih besar daripada proyek B, maka proyek A ini diterima dan proyek B ditolak. Nah, setelah kita buktikan hasilnya dengan rumus bahwa itu benar. Selanjutnya, untuk mencari dengan metode payback period. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Nah, untuk yang di awal ini, kita masih sama menggunakan data yang sama dan hanya mencari kesimpulan. Ini average investment. Itu ini kita bagi dengan 2.
Nah, selanjutnya untuk pengisian bagian-bagian yang kita perlukan, yaitu pada bagian PP Proyek A yang di sel D18, ini rumusnya E7, kita bagi dengan E16. Nah, hasilnya akan muncul. Nah, selanjutnya untuk PP Proyek B, di sini kesimpulannya nanti akan muncul, yaitu ditolak pada PP Proyek A. Selanjutnya kita bikin pada PP Proyek B. Initial investment, yaitu ketikkan rumus J7. Nah, kita masukkan J7, lalu kita klik Enter. Selanjutnya, yang B, cash inflow tahun 1. Kita masukkan, yaitu cash inflow tahun 1-nya 19.285.714. Kita klik Enter. Cash inflow tahun 2, J10. Kita klik Enter. Yang D-nya saldo cash inflow sampai dengan tahun 2. Nah, yang ini jumlah dari sel I20 ditambah I21. Kemudian kita klik Enter. Cash inflow tahun 3, yaitu pada sel I23 ya, ketika rumus J11. Yang D, F, saldo cash inflow sampai dengan tahun 3. Nah, yang ini sel 22 ditambah dengan 23. Oke, kelebihan. Kita klik Enter. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan bulan. Pada sel 26 kita rumus I25 dibagi I24 dikali 12. Nah, dapat kelebihan bulannya yaitu 2. Karena cash inflow tahun pertama yaitu pada sel I20 dan saldo cash inflow sampai dengan tahun 2 yaitu pada sel 22, jumlahnya belum menutupi initial investment yaitu pada sel I19. Jumlah I20 dan I22 masih lebih kecil daripada I19.
Nah, sedangkan I22-nya 33. I19-nya 40, berarti masih kecil dari I19. Maka pada kolom keterangan J20 kita beri keterangan dengan kalimat belum tertutupi. Sedangkan untuk saldo cash inflow sampai dengan tahun 3, yaitu sel I24, jumlahnya sudah lebih besar daripada inisial investment I19. Maka pada kolom keterangannya, pada sel 724, J24, kita ketik sudah tertutupi. Nah, jadi untuk menghitung PP proyek B, yaitu pada sel I28, kita ketik rumus I26 bagi 12. Kemudian kita klik enter. Nah, berarti di sini akan muncul kesimpulan proyek, yaitu ditolak. Selanjutnya, kita menggunakan metode IRR atau Internal Rate of Return. Nah, di sini saya juga sudah menyediakannya. Kita tinggal copy paste saja data-data yang ada pada sel sebelumnya. Karena data yang kita butuhkan tetap sama. Nah, di sini kita akan mencari proyek A dulu. Ada investasi awal, saya zoom. Nah, investasi awalnya yaitu pada D19, kita masukkan rumusnya min E7. E7-nya adalah 30. Kita klik enter. Selanjutnya cash inflow tahun 1. Sel D20. Kita masukkan rumusnya E9. Cash inflow tahun 2. E10. Cash inflow tahun 3. Nah, untuk mempermudah, kita tarik aja sampai cash inflow tahun 6. Nah,
Case info tahun 3 ini yaitu E11. Ini E12. Nah, setelah sampai pada case info tahun 6, selanjutnya IRF yang diharapkan. Kita ketik rumusnya 15%. IRR aktual yaitu IRR D19 sampai D25. Nah, jadi IRR aktualnya yaitu 24%. Selanjutnya kita mencari IRR pada proyek B. Kita copy paste. Dengan salah. Jangan lupa beri tanda min. Nah, selanjutnya G9. Nah, untuk mencari IRR yang diharapkan pada proyek B yaitu 15%. IRR aktualnya kita masukkan rumus sama seperti yang tadi. Nah, dapat hasilnya 22%. Nah, di sini untuk kesimpulan proyek A dan proyek B, maka ketika rumus sama rumusnya, kita copy saja. Nah, lalu kita ganti. Ini menjadi ini. Nah, di sini kesimpulan proyek B itu ditolak. Selanjutnya, untuk mencari dengan metode NPV dan TI, sini saya juga sudah menyediakannya. Selanjutnya kita copy paste saja.
karena masih menggunakan data yang sama. Nah, untuk mencari proyek A, investasi, untuk cepat langkah kita copy paste saja yang tadi, karena yang ini sampai ini masih tetap sama. Dan ditambah ini tingkat suku bunga. NPV dan PI. Kita masukkan rumus E9 Nah, tingkat suku bunga yang digunakan adalah 15%. Untuk mencari rumus NPV, yaitu NPV D26 D20 Nah, dapatlah NPV-nya 7.844.827. Untuk mencari rumus PI, sama dengan D19 ditambah D27 dibagi D19. Klik enter. Nah, PI-nya dapat 1,26. Selanjutnya, untuk proyek B sama, kita copy paste saja. Nah, ini C7. Cash inflow pada tahun pertamanya yaitu 19. Nah, tingkat suku bunga yang digunakannya pada proyek B ini yaitu 15%. NPV, rumus NPV-nya yaitu NPV I26 Nah, lalu kita kurang dengan klik enter. Nah, NPV-nya yaitu 6.254.842. Lalu kita cari rumus PI yaitu I19 ditambah I27
dibagi 19. Kita klik enter. Nah, di sini akan muncul kesimpulan dari NPV dan PI. Bahwa kesimpulan pada NPV itu pada proyek A diterima, sedangkan proyek B ditolak. Dan pada PI diterima, proyek B juga ditolak. Selanjutnya kita simpan data. Nah, sekian analisis tentang capital budgeting. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.